Selamat berjumpa kembali di dalam mata pelajaran pemodelan proses bisnis. Kali ini adalah pertemuan yang ketujuh. Pertemuan sebelum TTS. Pada pertemuan yang ketujuh ini saya akan membahas mengenai siklus atau prosedur sebuah organisasi perusahaan manufaktur atau pabrik. Jadi yang saya bahas adalah siklus atau prosedur atau bisnis prosesnya dari sebuah perusahaan manufaktur. Mengapa? Mengapa saya pilih perusahaan manufaktur ya. Sengaja saya pilih bisnis proses perusahaan manufaktur atau pabrikan karena bisnis proses ini cukup rumit dan kompleks. Cukup banyak bisnis prosesnya. Tapi saya akan sederhanakan. Perusahaan manufaktur itu apa sih? Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah barang-barang atau yang kita sebut dengan barang mentah, bahan baku, menjadi sebuah produk atau finished good. Contohnya dari perusahaan manufaktur adalah perusahaan handphone, pabrik kulkas, pabrik AC, pabrik sepeda motor, pabrik mobil, pabrik tepung terigu, pabrik obat. Ya. Jadi kalau kita ambil di sebuah handphone, kita bayangkan handphone. Ada touchscreen-nya, ada kamera di belakang dan di depan, ada prosesor, ada memori, dan di dalamnya ada batu baterai. Nah, barang-barang ini tidak akan bermanfaat, tidak akan berfungsi jika tidak saling dirakit, tidak saling diinstal, tidak saling dijadikan satu, di assembling. Prosesor nggak bisa jalan, memori ya tidak bisa berfungsi. Maka semuanya perlu dirakit, dijadiin satu, menjadilah sebuah produk, yaitu handphone. Baru barang-barang yang tadi bisa berfungsi. Contoh sepeda motor, sebuah lampu atau mesin hanya akan berputar saja, tidak bisa berpindah tempat kalau tidak dirakit dengan dihubungkan dengan ban, dengan bodi sehingga dia berfungsi untuk dikendarai. Nah, barang-barang tadi perlu dirakit, perlu dilakukan pabrifikasi menjadi sebuah produk, yaitu sepeda motor. Itu tadi, mana yang disebut dengan barang bahan mentah atau raw material atau bahan baku, dan mana yang bisa disebut dengan produk atau finished good. Tadi saya sampaikan bahwa bisnis proses di perusahaan manufaktur itu cukup kompleks jika saya bandingkan dengan perusahaan distribusi. Perusahaan distribusi ini hanya melakukan fungsi beli, simpan, dan dijual. Contoh perusahaan distribusi adalah perusahaan distribusi handphone, ya, mungkin TAM, Era, ya. Anda bisa cari yang lain lah. Kita
Kita lihat struktur organisasi perusahaan manufaktur. Yang saya tuliskan di sini adalah yang saya anggap paling sederhana, yang sederhana. Seharusnya Anda bisa menjabarkan lagi. Sebuah perusahaan dipimpin oleh seorang GM atau direktur atau CEO. Ya, perusahaan manufaktur ini dipimpin oleh seorang GM atau direktur atau CEO. Di bawahnya ada kepala produksi, kepala administrasi, marketing, dan HRD. Kita lihat, struktur organisasi bagian produksi sangatlah banyak dan kompleks. Kita lihat ada 3 level, 3 tingkatan. Yang lainnya mungkin hanya sampai 2. Di bawah kepala produksi ada PPSC, gudang atau warehouse, perakitan, QC, dan maintenance. Nanti akan saya jelaskan untuk job desk-nya. Di bawah kepala administrasi ada kasir, ada pembelian, procurement, ada pajak. Nah, untuk level yang ketiga, beberapa hanya ada di bagian produksi, gudang atau warehouse mempunyai disupport gudang material atau bahan baku, kemudian gudang finish good. Jadi gudang atau tempat simpan bisa dibagi, mana yang material dan mana yang finish good. Biasanya untuk material atau finish good lokasinya di dalam gudang, di dalam perusahaan, di dalam perusahaan. Kalau finish good biasanya dekat di dalam perusahaan juga, tetapi dekat dengan pintu keluar supaya mudah diambil nanti. Biasanya gudangnya terpisah. Untuk rakit, bagian rakit saya sederhanakan hanya 2, rakit dan pengecatan. Seharusnya tidak sesederhana ini. Mungkin ada 5, 6, atau 7 langkah. Untuk QC pun juga ada 2, QC bahan baku dan QC produk. Nah, kita lihat untuk bagian distribusi, perusahaan distribusi, sangat sederhana. Kepala perusahaan, direktur atau CEO tadi, bagi pemimpinnya, kemudian ada bagian pembelian, bagian gudang, bagian marketing, HRD, kepala administrasi. Jadi, fungsi dari perusahaan distribusi ini adalah membeli, menyimpan, dan menjual. Tidak ada proses produksi. Ini kita masuk ke deskripsi pekerjaan untuk perusahaan manufaktur ya. Deskripsi pekerjaan untuk perusahaan manufaktur. GM, direktur atau CEO, fungsinya, job desk-nya, deskripsi pekerjaan lah mengatur, mengelola seluruh perusahaan. Dia yang bertanggung jawab pada perusahaan manufaktur ini. Kemudian kepala produksi, dia yang bertanggung jawab kepada produksi. Produksi tidak boleh telat. Produksi barangnya harus baik. Produksi yang dihasilkan jumlahnya tidak boleh turun. Supaya tidak ada delay. Supaya tidak ada pengiriman yang tertunda. Kepala administrasi ya tugasnya yang mengolah administrasi. Untuk marketing dia tugasnya menjual produk, menjual, mempromosikan produk-produk hasil ya. Untuk HRD ya fungsinya tentang ketenaga kerjaan. Nah untuk bagian produksi, kepala produksi di bawahnya ada PPSC, ada gudang, perakitan, QC, maintenance. Ini yang akan kita jelaskan, yang akan saya jelaskan. PPSC itu singkatan dari perencanaan produksi, inventory control.
Plan Production Inventory Control. Jadi PPSC merupakan singkatan Plan Production Inventory Control. Merencanakan produksi dan mengontrol tentang inventory. Inventory itu apa? Stok barang. Jadi stok barang itu diatur oleh PPSC, bukan gudang. Nah, ini memang jika belum pernah bekerja agak membingungkan. PPSC adalah bagian yang mengalokasikan material untuk produk yang akan diproduksi. PPSC adalah bagian yang mengerti jumlah komponen yang dibutuhkan dalam sebuah produk. Contoh, untuk handphone, kamera dibutuhkan bisa 2, 3, atau 4. Di belakang ada 3, di depan 1. Jadi satu handphone butuh 4 kamera. Jadi kalau kita buat 100 handphone, maka dibutuhkan sekitar 300 sampai 400 kamera. Itu adalah yang mengontrol adalah PPSC, bukan gudang. Nah, kalau gudang tugasnya apa? Menyimpan. Jadi prosesor kamera tadi disimpan di gudang. Tidak boleh hilang. Kalau yang hilang berarti kepala gudangnya harus diminta pertanggungjawaban. Untuk perakitan, ya, ini bagian yang melakukan produksi lah, yang memproduksi handphone tersebut. QC itu quality control, pengendalian mutu. Ya. Dari awal barang baku masuk, raw material masuk harus sudah di QC. Kameranya benar enggak, prosesornya rusak enggak, supaya barang-barang masuk produksi tidak mengalami kendala. Semua barang masuk produksi adalah barang bagus. Itu tugasnya dikontrol oleh QC. Setelah barang tersebut selesai diproduksi, juga harus dicek lagi mutunya. Jangan sampai handphone belum dipakai, kemudian dilakukan cas pertama, handphonenya konslet, timbul kebakaran. Atau dihidupkan nggak bisa. Ya, sekarang contoh banyak baterai tanam. Jadi baterainya tidak kelihatan. Dibuka dari belakang sudah nggak bisa. Untuk beberapa Samsung yang tipe Galaxy, baterainya sudah tanam. iPhone dari dulu baterainya tanam. Bagian produksi mungkin lupa memasukkan baterai. Karena tidak dicek oleh QC, ya bagaimana handphone tersebut bisa nyala, bisa on. Pembeli melakukan ngecas tapi nggak bisa. Handphonenya akan mati terus. Nah, itulah bagian QC, harus mengecek segala kelengkapan, segala mutu, semuanya, sehingga barang-barang yang dijual, barang-barang yang dipasarkan adalah barang-barang yang 100% bekerja maksimal. Nah, bagian berikutnya adalah bagian maintenance. Deskripsi pekerjaan maintenance adalah untuk melakukan perbaikan perawatan alat-alat produksi. Ya, jadi sebelum mesin-mesin produksi itu rusak harus dirawat, harus diservis. Ini bagian maintenance. Untuk diagram proses dari perusahaan manufaktur sangat sederhana. Tadi saya katakan beli, produksi, jual. Tapi kalau distribusi, beli, simpan, jual. Ini bisa saya lebih panjangkan sedikit, saya sederhanakan lagi. Beli, simpan, produksi, simpan, jual. Kalau distribusi, beli, simpan, jual. Ya. Kalau manufaktur, beli, simpan, produksi, sudah jadi barang jadi disimpan, kemudian dijual. Nah, kita juga harus mengetahui setiap kejadian-kejadian tersebut itu
ada beberapa faktor, ada beberapa orang. Saya jelaskan kapan, siapa, dan dokumen. Apa yang disertai dalam setiap proses. Kapan? Ya kapan proses itu dilakukan. Setiap proses pasti ada syaratnya. Ya ini kapan? Siapa pelakunya, aktornya, dan dokumen. Pasti setiap proses harus ada dokumennya. Kapan? Beli itu dilakukan. 1. Jika barang atau material sudah habis, tentu kita harus beli. Nggak mungkin enggak. 2. Sudah mencapai titik reorder point. Yang ketiga adalah kebijakan manajemen. Kok kebijakan manajemen? Nah, kita terangkan. Yang 1 sudah pasti, jelas ya. Kalau barang material sudah habis, pasti harus beli. Kalau enggak, ya nggak akan produksi. Yang kedua adalah titik reorder point. Reorder point adalah di suatu titik yang memberikan peringatan, yang memberikan notifikasi di sebuah titik atau di sebuah nilai, angka, kita harus membeli lagi. Jadi reorder point itu adalah titik nilai, angka. Contohnya 1, 2, 3, 5, 10, 100, 1000, ya itu titik. Jika sudah mencapai angka-angka tersebut, kita harus beli. Apa yang mencapai angka tersebut? Stoknya. Kalau stoknya sudah sampai 100, jika reorder point ada 100, maka stok mencapai 100 harus beli. Ya, itu sebuah peringatan. Jika reorder point-nya 5, berarti jika stok sudah mencapai angka 5, misalkan stoknya 100, maaf. Jika reorder point-nya 5, stoknya masih 20, maka belum muncul notifikasi, belum muncul peringatan. Stok 20 digunakan produksi dari 20, 15, 7, 10, 5. Nah, pas 5 inilah dia akan memberikan notifikasi peringatan. Ini dari reorder point, ayo beli. Nah, siapa sih yang bisa memberikan nilai reorder point? Reorder point diberikan secara manual, yaitu oleh kita, oleh karyawan-karyawan di perusahaan tersebut. Itu berdasarkan manual. Berdasarkan pengalaman, kita akan reorder point nilai sekian. Nah, kemudian diinputkan. Itu namanya manual. Tapi yang seharusnya adalah berdasarkan program, karena reorder point itu ada rumusnya. Jadi dibuatkan program sehingga muncul sebuah nilai. Jadi nggak asal. Begitu. Kemudian kebijakan manajemen ya. Kadang-kadang manajemen bilang jangan beli barang dulu walaupun sudah mencapai order point. Nanti dulu. Mungkin karena kondisi sepi seperti masa pandemi, jangan dulu materialnya dibeli pada titik-titik tertentu aja. Begitu. Nah, sekarang sih siapa sih aktornya yang terlibat dalam proses beli? Ya, beberapa orang yang terlibat dalam proses beli adalah direktur PPSC pembelian. Direktur, kepala produksi atau administrasi itu harus mengetahui barang-barang ini akan dibeli. PPSC, nah tadi namanya Plan Production Inventory Control. Ya, kalau dia barang habis, justru sinyalnya dari PPSC ini. Ini barangnya habis, dia yang memberikan sinyal. Nah, dia dapat dari mana? Ya tadi, dia ke gudang, atau dia melihat titik reorder point. PPSC ya yang terlibat. Kemudian pembelian. Jadi, di setiap proses bisnis, ada orang-orang yang terlibat. Ingat, tidak semuanya bisa ikut terlibat. Contoh HRD. HRD tidak boleh ikut terlibat di dalam proses bisnis. Tidak. Ya. Kemudian dokumen apa yang dihasilkan? Dokumen permintaan barang. Ini terbitnya dari PPSC. Kemudian dokumen quotation atau penawaran harga. Terbitnya dari supplier atau pemasok.
Bagian pembelian pabrik ke supplier tanya, harga kamera berapa? Harga prosesor berapa? Nah, kemudian dari supplier atau pemasok ini memberikan balasan, yaitu harganya sekian ribu, harganya sekian ratus. Dari harga-harga ini mungkin dilakukan tawar-menawar, tapi setelah deal, setelah oke, maka terbitlah sebuah surat dari pihak pembeli purchasing ke pemasok, yaitu namanya PO atau purchase order. Nah, untuk kejadian proses produksi, kapan sih dilakukan? Kapan, siapa, dan dokumennya apa? Kapan dilakukan proses produksi? Tentu jika material atau bahan bakunya sudah lengkap. Kalau nggak lengkap tentu nggak bisa produksi. Kedua, tidak ada alat atau tool yang rusak. Ketiga, SDM-nya, tenaga kerja manusianya itu siap, tidak ada yang mogok. Ini ketiga syarat ini wajib ada. Atau mungkin ada syarat lain yang lain, proses produksi itu bisa dijalankan. Oleh siapa aktor-aktor yang terlibat? Aktor yang terlibat adalah BPSC, produksi, maintenance, QC, yang juga kepala produksi, ya, kepala produksi, BPSC, bagian produksi atau rakit tadi, bagian maintenance, bagian QC. Bagian pembelian tidak terlibat lagi sudah, ya, karena ini produksi. Apalagi bagian HRD, dia nggak terlibat. Kalau bagian marketing masih bisa terlibat karena dia harus tahu kapan barang jadi, jenis barang apa yang sudah akan jadi, ya mungkin dia akan tahu. Kemudian dokumen yang dihasilkan apa? Surat perintah produksi, SPK, hasil produksi, hasil QC. Untuk kejadian proses jual, kapan, siapa, dan dokumennya. Kapan? Ya, tentunya kalau penjualan bisa dilakukan jika sudah barang atau finish good itu jadi sesuai dengan mutu, siap untuk dijual. Ada permintaan pelanggan dan juga setiap saat. Siapa yang terlibat? Yang terlibat adalah bagian direktur, bagian marketing. Dokumen apa yang dihasilkan? Dokumennya quotation dan PO. Nah, ini adalah video saya bagian pertama. Saya akan lanjutkan di video bagian kedua tentang gambaran atau flowchart-nya dari bisnis proses di perusahaan manufaktur.